Ini adalah desain gambar satu titik yang sudah saya buat sebelumnya. Pertama-tama yang harus kita tentukan adalah bidang garis horizontal yang kita buat. Ini bisa kita tempatkan ada di bagian atas media kertas kita, bisa juga kita tempatkan di bagian tengah kertas, bisa juga ditempatkan di bagian bawah kertas. Selanjutnya adalah setelah kita membuat garis secara horizontal, kita buatkan satu titik yang ada di tengah, misalnya seperti ini. Saya buatkan satu titik yang ada di tengah, karena dari satu titik yang ada di tengah inilah yang menentukan, atau inilah salah satu titik yang harus kita tarik untuk membuat sebuah objek gambar yang bisa dibuat dari satu titik tersebut. Contohnya ini bisa saya sudah bisa contohkan. Ini adalah sebuah bentuk ya, sebuah bentuk kubus ya. Ini misalnya anggaplah ini adalah sebuah meja. Jadi dari meja ini tidak sembarang kita buat lebar, tinggi. Kalau tinggi juga tidak. Ini tidak sembarangan karena semuanya berawal dari satu titik yang kita buat yang ada di atas. Jadi kita tinggal tarik. Ini saya buatkan secara garis putus-putus. Ini juga sampai ke sini. Nah, ini sampai ke bawah. Nah, jadilah sebuah bentuk objek yang dibuat dari hasil tarikan garis daripada satu titik yang kita buat di atas. Jadi secara otomatis objek yang muncul hasil dari gambar kita adalah misalnya adalah bentuk meja. Jadi pada dasarnya adalah satu titik berarti satu titik kita buat, dua titik berarti dua titik kita buat. Oke, ini adalah salah satu contoh simpel daripada satu titik tersebut. Ini bentuk bisa dibuat apa? Bisa dibuat meja. Tinggal kita tarik garis lagi sesuai yang kita inginkan. Ya, oke, ini adalah kalau sebelumnya contohnya adalah gambar perspektif satu titik. Sekarang ini adalah salah satu contoh gambar perspektif dua titik secara sederhana. Jadi saya hanya membuatkan contoh simpel saja. Dari mana dua titiknya bisa diperhatikan. Saya menarik gambar garis horizontal di atas lagi. Ini saya anggap ini adalah satu titik yang pertama, dan yang kedua adalah ini di titik yang kedua. Jadi dari dua titik ini sama dasarnya dengan satu titik, barulah kita buat atau kita menarik garis. Ini garis yang pertama saya tarik tadi, ini yang paling di bawah. Ini garis yang pertama. Terus yang saya tarik lagi untuk garis yang kedua adalah ini. Saya tarik untuk garis yang kedua. Jadi secara tidak langsung sudah membuat kaki meja yang pertama dengan yang di sini. Terus yang ketiga adalah ini saya buatkan tarik di siku yang ada di sini. Ini di bagian ketiga dan bagian keempat. Ini secara tidak langsung hasil dari mana? Hasil dari yang di sana. Ya, titik yang pertama tadi. Ya, ini titik satu. Nah, titik satu ini saya tarik sehingga buatlah satu sisi meja. Yang kedua, kita buat sisi depan meja. Ini sama, ini kita tarik dari mana? Ini ya. Ini sama yang ada di sini, jadi saya tulis 5 dan 6. Jadi secara tidak langsung sudah bisa selesai. Ini tarikan dari meja yang ada di sini. Ini bisa kita perhatikan garis putus-putusnya. Ini saya tarik dari titik yang kedua di sana. Titik 2. Ini saya tarik dari sini, jadilah seperti ini. Nah, untuk yang di bagian sisi ini, begitu pun dan ini sisi keempat tadi. Ini kan saya tarik dari sana. Ini hasil titik ketemunya ada di sini, kita tarik di sana. Nah, setelah itu untuk titik dari sini, untuk sisi dari sini kita tariknya dari sana. Jadi harus tidak sembarangan kita membuat membuat garis. Terus karena yang jelas istilah dua titik itu adalah dari garis-garis yang kita tarik itu secara tidak langsung akan membuat sebuah objek. Ini kebetulan satu objek saja, cuman meja saja. Sebenarnya bisa dua kursi, baik seperti yang ada di contoh di materi yang saya kirimkan kemarin. Jadi pada dasarnya adalah setiap perspektif yang kita buat itu harus muncul daripada atau ditarik daripada garis yang kita buat. Ini contohnya perspektif gambar perspektif dua titik. Jadi dua titik ini harus kita tarik, beda dengan tadi satu titik itu harus kita tarik ya. Jadi selamat
untuk menggambar perspektif back 1.2 titiknya dulu sebagai menjadi bahan tugas untuk pertemuan materi daripada gambar perspektif, gambar bentuk dan gambar perspektif ya. Untuk gambar bentuknya saya mungkin tidak terlalu ini karena saya rasa itu pun sudah dicoba, tapi insya Allah nantilah. Tapi untuk hari ini untuk pertemuan materi yang saya bagikan ini adalah tentang bagaimana cara membuat gambar perspektif baik 1.2 ya. Selamat bekerja. Jangan lupa jangan lupa subscribe, like, comment, and share di Aiman Channel.